Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasbi Sudarsono dengan NIM 2255301115. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang mana pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang view bidding, pemanggilan data API, dan menerapkan MVVM. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan data bidding. Di sini kita akan mengganti yang mananya sebelumnya itu tidak menggunakan bidding. Di sini kita akan menggunakan bidding. Kenapa kita menggunakan bidding itu agar bisa mengakses? Kenapa kita menggunakan ini bidding? Itu agar kita bisa mengakses komponen layout tanpa harus menggunakan view BID. Kita akan menampilkan gambar-gambar yang otomatis berganti. Selanjutnya yaitu kita akan menerapkan API dengan feed yang bersumber dari yang diberikan, yaitu neocp_org, yang mana di sini kita akan membuat folder, yang mana di dalam folder itu terdapat artikel dengan nama artikel dan codingan seperti ini, yang mana codingan ini berguna untuk memberikan data kelas di Kotlin yang merepresentasikan artikel berita. Pada file source ini menyimpan data tentang sumber berita, kemudian out string ini menyimpan nama penulis, kemudian detail string itu menyimpan judul artikel, kemudian description itu berguna untuk menyimpan skripsi, kemudian URL string itu berguna untuk menyimpan URL atau tautan artikel yang lengkap, kemudian UR2IMAX untuk menyimpan gambar, dan begitu seterusnya. Kemudian kita akan membuat file new source, yang mana file ini berguna untuk mempresentasikan struktur data respon dari API berita, yang mana pada file status itu berguna untuk menyimpan status dari respon API, kemudian total result itu berguna untuk menyimpan jumlah total artikel yang ditemukan pada API, dan terakhir ini artikel list. Artikel itu berguna untuk menyimpan artikel dalam bentuk list.
Selanjutnya itu kita akan membuat file source. Nah, yang mana file source ini akan bergunanya nanti itu untuk mempresentasikan sumber berita dalam artikel, yang mana pada file ID itu menyimpan ID dari sumber berita dan name string menyimpan nama sumber berita. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder network yang API service. Nah, pada codingan ini gunanya nanti untuk melakukan permintaan HTTP ke server API berita dan mendapatkan daftar artikel dari endpoint. Yang mana get ini itu berguna untuk menandakan bahwa permintaan HTTP dilakukan dengan get. Kemudian query queue itu menyisip kata kunci pencarian query. Kemudian query API key itu berguna untuk menyisipkan API key untuk autentikasi. Kemudian new response itu untuk mempresentasikan respon dari API. Selanjutnya itu kita ke file retrofit instance, yang mana pada kode ini itu berguna untuk membuat instance retrofit untuk memanggilkan API. Nah, pada private conval base URL new API ini itu menyimpan alamat dasar dari API yang akan kita akses. Selanjutnya yaitu HTTP client itu untuk mengelola permintaan HTTP. Selanjutnya yaitu HTTP login interpreter itu berguna untuk mencatat informasi dan komunikasi HTTP. Selanjutnya itu kita ke folder repository, yaitu pada folder ini saya akan query-nya yaitu kecelakaan sesuai dengan project saya, yaitu tentang kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia. Yang mana pada codingan itu gunanya untuk penghubung antara view model dan API service, yang mana nanti repository bertugas menangani logika penanganan API. Di sini Sunpen Van Vet to Head Lines itu digunakan untuk mengambil berita utama. Kemudian hingga proses memanggil API itu berjalan, kemudian dia akan memblokir thread utama UI. Nah, selanjutnya kita ke view model pada folder UI. Yang mana pada kode ini itu berguna untuk mengelola data berita agar bisa dihubungkan ke UI. Bertujuan untuk memisahkan logika bisnis dan logika UI. Selanjutnya, jika sudah, kita akan bisa mengerannya terlebih dahulu.
Nah, jika sudah maka jika berhasil dia akan seperti ini. Di sini saya tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Maka dia akan menampilkan kecelakaan yang ada di Indonesia. Di sini tekan angka fasilitas kecelakaan selantas, kemudian ada penyebab seorang mengalami panic attack, kemudian ada kecelakaan lalu lintas jembatan Pawan 5. Nah, jika semuanya berhasil maka codingan seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tunggu. Sebelumnya itu kita akan menerapkan MVVM. Nah, itu seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, jika sudah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.